Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa kawan tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani pagi hari ini teman-teman melihat rekondisi daripada market cryptocurrency. Kalau kita lihat bersama keadaannya bisa kalian lihat sendiri di layar monitor teman-teman ya, bahwasanya keadaan di sini masih dominan dengan warna merah merona teman-teman ya. Dan di kesempatan pagi hari ini teman-teman ya, kita ucapkan dulu terima kasih terhadap Changpeng Su, CC Binance ya, terhadap Lunch gitu ya. Karena apa? Ini sebuah tamparan keras untuk Luna Classic gitu ya, untuk para pembesar-pembesar orang di belakang Lunch. Inilah ya buktinya gitu teman-teman. Ketika apa yang ditakutkan oleh Army Lunch ya, ketika apa yang ditakutkan oleh holder Lunch, akhirnya di sini bisa dikatakan ini adalah teguran keras dari CC Binance untuk Lunch. Oke, kenapa saya bilang seperti itu teman-teman? Jadi kemarin kan sempat kita bahas tuh bahwasanya Binance ini akan ngeburn 50% ya, yang alih-alih adalah 100%, di mana di situ terjadi dua spekulasi teman-teman ya, terjadi dua spekulasi. Karena spekulasi yang pertama itu Binance itu memberikan waktu kurang lebih 3 bulan ya untuk memperbaiki Lunch dari reminting. Oke. Nah, dengan alih-alih pembakaran 50% dari perdagangan spot dan marginnya. Nah, terus yang kedua, banyak spekulasi di mana Binance ini membakar 50% dari hasil perdagangan spot dan margin itu karena 50%-nya untuk membantu mendanai perkembangan jaringan Luna Classic. Ada yang berpikir seperti itu karena apa? Statement yang disampaikan oleh Binance.com kurang lebih, jika Lunch ingin dikembangkan, jadi di situ ada sistem IRI atau IRI gitu ya teman-teman ya. Nanti akan kita bahas. Oke, kita lanjut dulu teman-teman di sini ya. Nah, jadi di sini hentikan Lunch remitting dari luka bakar. Nah, ini teman-teman mengikuti perkembangan terkini sebagaimana tercantum dalam proposal 10983 dan proposal 1111 di mana pembakaran Lunch dicetak ulang sebagai dana pengembang. Binance akan membuat perubahan pada pembakaran biaya perdagangan Lunch Binance ya. Nah, jadi secara tidak langsung teman-teman, kalau kita mengamati dari statement yang disampaikan oleh Binance.com dan ini secara tidak langsung Changpeng Su ini selalu mengamati perkembangan daripada Lunch ya. Binance ini mengamati pergerakan daripada Lunch. Akankah Lunch ini melenceng dari tujuan utama atau dia tetap lurus ya? Jadi di sini baiknya Binance dia masih memberi tenggang waktu, oke? Nah, jadi proposal ini selama proposal 5234 telah mengaktifkan Signeorex Remin dari Lunch yang dibakar. Ini termasuk luka bakar dari pajak dan luka bakar sukarela ke dompet yang terbakar. Ini berarti Binance dan semua orang membakar Lunch tunduk pada pengingat ini yang dikirim ke kumpulan komunitas untuk mendanai pengembang ekosistem. Nah, jadi di sini ada motivasinya. Binance menyatakan bahwa mereka tidak ingin Lunch yang mereka bakar untuk dikirim ulang. Oke. Jadi ya benar gitu teman-teman, Binance ini nggak mau gitu. Orang saya sudah sukarela membakar Lunch ya dengan hasil perdagangan spot dan margin dari platform saya untuk mengurangi supply Lunch, untuk membantu kebangkitan Lunch. Tapi kenapa diminting lagi? Itulah yang membuat Binance ini memberi tenggang waktu untuk memperbaiki hal tersebut teman-teman ya. Ketika tenggang waktu tersebut nggak bisa dipenuhi atau nggak bisa diperbaiki oleh Lunch ya, maka Binance ini sewaktu-waktu bisa mencabut kontribusinya untuk Luna Classic. Tapi untuk saat ini sampai ke bulan 3 kemudian dia tetap masih berkontribusi walaupun 50%, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, jadi agar tidak membahayakan hubungan kita dengan Binance dan untuk memenuhi kebutuhan komunitas kita, yang terbaik dalam mengatur ulang min menjadi 0% dan pembakaran menjadi 100%. Silahkan lihat pertanyaan resmi dari Binance. Oke. Jadi yang diharapkan oleh Changpeng Su itu sebenarnya adalah
Hasil pembakaran itu jangan sampai di reminting gitu teman-teman. Tujuan utama apa? Adalah pembakaran. Jadi 100% hasil pembakaran itu harus benar-benar di burn, bukan di reminting lagi. Inilah dampaknya ya kan. Apa yang ditakutkan komunitas Lunch waktu itu ketika proposal 10983 dengan alih-alih reminting 50% dari pasokan yang di burn, akhirnya apa? Mendapatkan tanggapan dari Binance ya kan. Binance secara tidak langsung dia menyampaikan kayak apa ya, kekecewaannya lah ya, orang dia sudah sukarela membakar Lunch ya, tapi kenapa diminting lagi. Dan di sini Cheng Peng Zhou ini meminta alamat debt wallet yang baru, di mana alamat tersebut tidak akan bisa di-reminting lagi teman-teman ya. Dan Binance memberikan tenggang waktu terhadap Luna Classic itu kurang lebih 3 bulan sampai bulan Maret ya. Ketika reminting itu sudah nggak ada lagi teman-teman, sudah pure 100% di burn, maka Binance akan selalu berkontribusi untuk melakukan pembakaran secara rutin teman-teman, walaupun nggak ada perjanjian secara pasti. Karena apa? Binance bisa mencabut sewaktu-waktu, oke? Tapi setidaknya ini adalah langkah yang positif untuk menegur daripada komunitas Luna Classic. Karena apa? Ketika Binance nggak melakukan hal seperti ini, maka pengembang yang ada di belakang Lunch, validator yang mungkin ingin mereminting lagi gitu teman-teman, dia akan seenak-enaknya saja melakukan hal tersebut. Tapi ketika ada hal yang seperti ini langsung dari founder atau CEO Binance, maka Lunch ini akan berpikir keras bagaimana caranya agar Binance ini tidak memutuskan pembakaran yang akan terjadi ya. Salah satunya apa? Menghentikan reminting teman-teman ya. Nah, yang ini ya teman-teman kita bahas kembali karena kemarin memang sedikit ada kekeliruan, oke? Nah, jadi di sini Binance ini teman-teman memberikan tenggang waktu untuk Lunch ini adalah 3 bulan untuk memberikan waktu agar pembaruan baru ini berlangsung. Binance akan menunda pengiriman kontribusi pembakaran biaya perdagangan Lunch sehingga bulan 3 gitu teman-teman. Dia menunda, bukan berhenti untuk melakukan burnnya, cuman menunda kontribusinya gitu teman-teman sampai 3 Maret. Nah, selama kurun waktu 3 bulan tersebut, tim daripada Luna Classic ini harus benar-benar selesai mengerjakan apa yang diharapkan oleh Binance, di mana dihentikannya pencetakan ulang dari hasil burn gitu teman-teman. Dan di sini Binance pun meminta alamat dompet baru ya kan, alamat Oke, kita lanjut teman-teman. Kalau kita lihat dari sini ya. Nah, ini kalau kita lihat dari hasil batch angkatan daripada pembakaran Lunch ini rutin ya, 1 sampai 6 itu rutin gitu teman-teman. Tapi di angkatan ke-7 nanti atau batch ke-7 di sini Lunch akan diperbarui pada tanggal 2 bulan 3 2023. Berarti ini apa? Binance memberikan tenggang waktu kurang lebih 3 bulan ya teman-teman. Dalam kurun waktu 3 bulan tersebut ya, komunitas atau pendiri Lunch itu bisa melakukan atau mencari dana untuk perkembangan daripada Lunch, dan setelah itu harus dihentikan reminting ya, atau syukur-syukur dari bulan 1 sampai 3 itu reminting sudah selesai, agar apa? Kontribusi daripada Binance terhadap Luna Classic ini masih terus berlanjut gitu teman-teman. Dan kalau kita ambil sisi positifnya, di sini Binance berarti selalu mengamati pergerakan daripada Lunch ya. Kenapa Binance seperti ini ya? Karena apa? Salah satunya Binance memiliki aset Lunch yang begitu banyak ya kan, masih banyak gitu. Faktor yang kedua mungkin Cheng Peng Zhou juga sangkut juga gitu di Luna Classic gitu ya. Makanya dia ingin membantu kepulihan Luna Classic dan mengurangi kerugian yang begitu besar terhadap Lunch yang dia alami. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi inilah ya dampak dari proposal tersebut, di mana reminting, dan kalian merasakan sendirian ya, di mana ini langsung respon dari Binance. Oke, mungkin ini dulu perihal Lunch kali ini, semoga sedikit membantu. Salam cuan.